Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, mungkin Bapak Ibu kita bisa langsung mulai saja untuk acara siang hari ini. Kepada Saudari Indri selaku MC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Indriani Vera Agustinawati sebagai MC pada acara workshop hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Nurdiawansyah, SE, MAK selaku pemateri. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wito, MM. Yang terhormat Ibu Luke Suciati Amna, SE, MSAK. Yang terhormat Ibu Apin Puriski Reda Putri, SMB, MM. Serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta workshop yang semoga selalu berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa mengikuti workshop online yang bertema aplikasi keuangan untuk bisnis. Dan untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini, yaitu acara yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, pemaparan materi mengenai aplikasi keuangan untuk bisnis, dan selanjutnya tanya jawab mengenai aplikasi keuangan untuk bisnis, dan selanjutnya sosialisasi mengenai padi UMKM, dan disambung dengan tanya jawab mengenai padi UMKM, dan yang terakhir penutup. Dan acara yang selanjutnya yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada Miss Apin sebagai moderator. Baik, terima kasih Indri. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja untuk bisa memasuki acara inti. Hari ini saya akan memoderatori acara ini dengan narasumber kita yaitu Bapak Nurdiawansyah, SE, MAK. Pak Iwan? Ya, Mbak Apin. Yes. Hai. Ya. Halo. Halo. Kita santai aja hari ini ya, siang ini ya. Tapi santai tapi berisi gitu ya, Mas Iwan ya. Siap. Oke. Di sini perlu diketahui terlebih dahulu, Pak Iwan di sini yang hadir adalah teman-teman mitra UMKM. Kemudian juga ada dari teman-teman mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka Kewirausahaan. Ya, jadi kita hari ini akan lebih banyak kalau nggak salah bocoran dari Pak Iwan tadi nih, sempat ngobrol sebentar gitu ya Pak Iwan ya. Jadi kita akan membahas mengenai aplikasi untuk pengelolaan keuangan usaha, tapi yang simple banget yang bisa diakses dari handphone siapapun itu gitu ya. Handphone Android, smartphone siapapun itu gitu. Jadi silahkan langsung untuk Pak Iwan bisa mempresentasikan terlebih dahulu. Waktunya berapa menit kira-kira Pak Iwan? Paling untuk presentasi hanya 20 menit saja, saya kira cukup, Mbak. Nanti kita tanya jawab aja lebih untuk kalau ada yang kurang ataupun yang memang perlu benar-benar diinikan untuk aplikasinya sendiri ya boleh silakan. Jadi lebih memang tepat sasaran apa yang diperlukan sama teman-teman dari UMKM itu sendiri. Karena kan nanti banyak dari aplikasi ini yang akan kita inikan. Yes. Oke, terima kasih. Langsung ya Mbak Apin? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Apin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Nama saya Nurdiawansyah. Mohon izin, di sini ada dosen senior saya Pak Suwito, Pak Dr. Habibur Rahman. Di sini ada teman sejawat saya juga Ibu Apin ya. Dan dari UID Lampung juga mohon izin Bu Erma dan Ibu Mia. Serta teman-teman dari tim pelaksana Rumah BUMN juga mohon izin, teman-teman dari mitra UMKM dan adik-adik mahasiswa yang sedang sekarang menjalani MBKM kewirausahaan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan walaupun secara daring ataupun masih dalam kondisi ya pandemik seperti ini, kita masih alhamdulillah masih tetap aktif ya dalam proses
mudah-mudahan ya artinya proses untuk menjalani masa pandemi ini tetap kita jalani dengan ya artinya tetap kita semangat lah, punya semangat, kemudian tetap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ini alhamdulillah ini dapat undangan dari teman-teman dari Rumah BUMN ya, alhamdulillah bisa berkesempatan memberikan ya mungkin sedikit pengalaman dan ilmu ya yang mungkin saya sudah pernah dapatkan dari waktu perkuliahan dulu saya, terus sedikit pengalaman yang saya dapatkan di luar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu, kemudian untuk teman-teman adik-adik mahasiswa juga di sini. Oke, baik, mohon izin Bapak Ibu untuk share materi. Ini nggak terlalu banyak ya workshopnya. Jadi aplikasi sebenarnya ini aplikasi keuangan ini paling banyak ya Bapak Ibu semua ya, apalagi yang bentuknya mungkin ya bisa kita katakan dari yang cukup rumit sampai dengan yang paling mudah digunakan, bahkan dasarnya menggunakan, ada yang menggunakan handphone atau mobile, ada yang sudah memang belum bisa menggunakan mobile tapi memang cukup rumit. Dan sekarang ini kan bisnis memang sangat banyak digeluti ya wirausaha oleh hampir semua kalangan, justru baik dari anak muda ya, justru yang paling banyak sekarang menggeluti anak-anak muda ya. Yang mudah-mudahan tetap lancar dan sukses lah untuk bisnisnya atau usahanya ya, amin. Nah, salah satunya jadi untuk mempermudah kita dalam berusaha ataupun berbisnis ini yang menunjangnya adalah keuangan dari bisnis itu sendiri ya. Minimal kita punya pencatatan yang baik, punya pencatatan yang memang benar-benar rapi supaya kita juga mudah mengelola bisnis kita tersebut. Nah, ini salah satu dukungan untuk ini. Nah, ini teman-teman dari Mitra BUMN juga alhamdulillah sangat semangat sekali ya, mudah-mudahan kita tetap kalau untuk hari ini ya oke lah waktunya nggak terlalu banyak, tapi nanti di luar pun boleh kita saling berbagi informasi terkait apapun itu ya. Kalau memang saya diperlukan untuk aplikasi keuangan, alhamdulillah saya sangat senang kalau ditanya ya Pak Iwan mau ketemu Pak Iwan, boleh kalau saya memang cukup waktunya dan memang kita bisa ada kesempatan untuk bertemu, saya akan tetap bantu teman-teman. Nah, ini untuk workshop kali ini saya coba membahas mungkin karena aplikasi keuangan itu banyak sekali ya ibu-ibu bapak-bapak, jadi mudah-mudahan ini salah satu bentuk hanya contoh aplikasi di mana mungkin bapak ibu juga yang punya usaha ataupun bisnis itu untuk sangat bisa membantu bapak ibu untuk mengelola keuangan tersebut. Nah, yang akan saya coba paparkan di sini ini ada yang namanya buku warung Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh aplikasi keuangan berbasis Android ya. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang punya iOS itu iOS-nya belum bisa digunakan. Tapi mudah-mudahan nanti dari saya akan coba tetap hubungi dengan tim buku warung juga supaya bisa diaplikasikan di iOS juga ya. Mudah-mudahan secepat mungkin ya. Nah, ini juga memang kemanapun kita berada, selagi pun kita bawa handphone dan memang ada kuota untuk internet kita bisa akses dimanapun kita, walaupun bahkan kita bukan di tempat kita usaha pun kita bisa akses sekali ya. Nah, ini aplikasinya sebenarnya simpel, jadi dia memang khusus untuk mencatat keuangan secara sederhana. Yang dulunya di mana keuangan itu kita catat masih menggunakan manual, masih menggunakan buku dan sebagainya, sehingga kalau misalkan bukunya hilang ya sudah hilang juga pencatatan kita. Nah, itu yang mungkin punya resiko tinggi. Nah, sekarang apalagi zaman sudah semakin canggih, semakin modern ya. Adik-adik, teman-teman bapak-bapak ibu semua juga di sini, setelah adik-adik semua kan sudah artinya gadget juga ataupun handphone yang bapak ibu miliki sudah rata-rata kebanyakan berbasis Android. Ya, Android itu sendiri yang mungkin itu mempermudah kita juga untuk berhubungan ya, berkomunikasi satu sama lain. Intinya bukan hanya ya sekarang, kalau zaman sekarang mungkin Bapak Ibu disuruh pilih ketinggalan dompet atau handphone, mungkin lebih baik ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan handphone ya. Tapi memang seperti itulah memang keadaannya sekarang, karena kalau dompet nggak dibawa pun uang kita masih bisa menggunakan mobile dan sebagainya, belanja pun masih bisa menggunakan mobile. Tapi kalau udah ketinggalan handphone, lebih baik pulang ngambil handphonenya, baru balik lagi ke kantor ataupun ke kampus. Benar ya Bapak Ibu semua ya, secara logika seperti itu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, makanya dari itu juga alhamdulillah di sini teman-teman yang bergerak di bidang keuangan juga punya inisiatif untuk membuat beberapa aplikasi ya, aplikasinya terutama untuk mempermudah di mana teman-teman
semua apalagi di masa pandemi ini kebanyakan transaksi cashless, jadi jarang yang menggunakan transaksi uang tunai. Jadi kita bisa transaksi menggunakan transfer ataupun langsung non tunai ya di sana dan sebagainya. Nah, ini aplikasi Buku Warung ini dari aplikasi teman-teman juga yang ada di Jakarta. Jadi mereka membuat satu aplikasi keuangan ya. Ini salah satu saja, bukan hanya ini, tapi banyak ya, ada Buku Cash, ada Maju, ada kalau di komputer itu yang secara lengkap dan utuh itu ada banyak, ada Akuret, ada Kosis, kemudian ada MYOB dan sebagainya. Tapi kalau untuk kita untuk UMKM dan bisnisnya masih berjalan ya baru-baru, kita menggunakan yang sederhana saja, tapi tetap sederhana tapi komplit ya, lengkap ya Bapak Ibu semua, kita bisa gunakan itu. Jadi ini salah satu contoh. Nah, namanya Buku Warung. Buku Warung ini sebenarnya ini aplikasi kalau kita lihat pembukuan untuk UMKM, memang khusus untuk usaha mikro kecil menengah, yang dibuat dengan tujuannya itu sebenarnya untuk memang memudahkan kita ya, dalam tanda kutip kita di sini yang wirausaha ataupun pemilik usaha itu untuk mencatat pembukuannya ataupun keuangan kita, supaya memang kita mempermudah kita dimanapun kita berada, punya bisnis ataupun kita sedang berada bukan di tempat bisnis kita bisa kontrol ataupun kendalikan itu ataupun bisa mengawasi keuangan kita. Nah, dulunya kan kita banyak catatnya secara manual, tapi sekarang ya zaman alhamdulillah sudah semakin berubah dan semakin canggih, jadi kita menggunakan mobile atau menggunakan handphone pun kita sudah bisa. Ya, karena ini masih berbasis Android, tapi nanti kita coba minta tim dukungan dari tim-tim, mungkin tim-tim dari Buku Warung untuk segera diaplikasikan ke iOS juga. Nah, ini sebenarnya apa sih keuntungan kita menggunakan aplikasi ya, terutama ya Buku Warung ini, karena kita yang akan kita gunakan di sini, kita coba gunakan, ini salah satunya. Dia banyak fiturnya ya. Fitur itu maksudnya contoh apa transaksi yang misalkan kita nanti kita akan gunakan, apakah hutang piutang, kemudian apakah kita mau menggunakan transaksi untuk pembayaran gaji, kemudian pembayaran listrik dan telepon, ataukah untuk penambahan stok barang kita dan sebagainya. Nah, kemudian dia sangat mudah digunakan di handphone, kan kita sambil tidur-tiduran kita bisa misalkan mau beli barangnya kemana, kontaknya kemana, jadi dia bisa langsung terhubung ke WhatsApp, kemana punya hutang berapa kita, jadi kita bisa langsung jatuh temponya kapan kira-kira dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang kedua, ini juga gratis ya. Gratis bukan berarti murahan ya, artinya tidak, tapi memang ini gratis untuk membantu teman-teman UMKM ataupun yang berbisnis atau berwirausaha di sini untuk mempermudah pembukuan keuangannya. Nah, kemudian ini 100% aman. Jadi sudah tidak ada yang namanya dia bisa penipuan dan sebagainya. Ini 100% aman. Jadi aplikasi ini ada satu lagi sebenarnya yang lebih bagus juga, tapi itu berbayar. Ya, nanti kita coba bahas untuk yang aplikasi yang berbayar. Ya, kita coba yang gratis dulu. Kenapa ada yang mudah, bagus, gratis, kenapa harus berbayar kan gitu kalau bisa. Namanya kita berbisnis ya, kalau bisa kurangi beban lah untuk pembayaran apapun itu. Oke, nah ini ya sebenarnya memang sudah ada ya Bapak Ibu yang mungkin punya handphone. Jadi yang punya handphone Android basisnya itu silakan Bapak Ibu bisa download langsung di Play Store-nya. Biar namanya, bisa sambil praktek ya Mas ya. Iya, nanti kita coba sambil praktik. Jadi saya kirimkan video juga nanti ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini sebenarnya mudah banget. Sebenarnya kalau saya sih lebih senangnya kalau Bapak Ibu, kalau nanti kita mudah-mudahan pandemi ini udah selesai, kita coba praktikan bareng-bareng ramean ya. Kalau di Zoom kan mungkin mohon maaf, mungkin komunikasi kita ada yang delay ya. Saya ngomongnya di mana, udah sampai mana dan sebagainya. Wajar lah mungkin karena memang masih internet kita masih ya sebatas ini yang kita punya ya. Jadi ini sebenarnya aplikasi yang memang sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun lebih, mungkin hampir 3 tahun. Jadi dalam di Play Store sebelum pandemi, tapi ini juga mempermudah teman-teman pada saat di pandemi. Jadi kalau berbisnis itu sebenarnya kendalanya di mana sih yang paling banyak ya? Sebenarnya selain dari kendala yang lain, ada juga kendala keuangan. Ternyata bagaimana memanage keuangannya, kemudian bagaimana mencatat keuangan dan sebagainya. Apalagi basis kita berbisnis bukan dari orang akuntansi ataupun orang finansial atau keuangan ya. Mungkin ada yang bingung teman-teman. Nah, ini di mana nanti mudah-mudahan ini kan sebenarnya hanya workshop, tapi nanti kita coba adakan pelatihan
ya gratis pelatihan. Mungkin teman-teman dari BUM, rumah BUMN, Pak Iwan, kapan kita mau ngadain pelatihan 2 hari 3 hari? Oke, saya siap. Ya, nanti kita coba ya gratis, nggak usah bayar-bayar apalah. Yang penting saya bisa berbagi ilmu sama teman-teman di rumah BUMN. Nah, ini ada di Play Store ya, di handphone kita yang Android. Kalau iOS mohon maaf Bapak Ibu semua belum support, jadi dia sedang diproses untuk diaplikasikan di iOS juga. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa. Jadi kita yang punya iOS pun jadi sudah bisa aplikasi. Nah, untuk ini aplikasinya silakan Bapak Ibu buka, nanti coba di Play Store, dia ada di Play Store, dan ini buku warung ini sendiri sudah banyak diakses oleh teman-teman yang ada di Indonesia, UMKM yang ada di Indonesia ya. Itu udah 5 juta lebih yang banyak yang download, yang menggunakannya ya khususnya. Itu luar biasa banget. Jadi baik yang punya bisnis online, bisnisnya apapun itu bisnisnya. Mungkin ada yang pun dari pangkas rambut sampai tukang jahit, ya mohon maaf mungkin sampai yang UMKM-nya yang mungkin yang punya lebih dari satu jenis bisnis, ini bisa digunakan. Jadi ternyata Pak, buku warung ini nggak satu jenis bisnis saja ya, enggak. Bisa dalam satu aplikasi buku warung ini bisa kita gunakan bahkan sampai 5 bisnis, 10 bisnis pun silakan kalau handphonenya masih sanggup ya, maksudnya Android kita masih sanggup untuk mengangkat bisnis kita sendiri ya, karena satu aplikasi mungkin satu bisnis pun lumayan berat, apalagi bisnis yang kita gunakan dalam satu hari transaksinya banyak ya. Misalkan satu hari transaksi bisnis potong rambut nih, pangkas rambut dalam satu hari ada yang jual mungkin bukan hanya cukur rambut aja atau potong rambut, tapi ada yang mungkin beli pomade, jual pomade, kemudian ada yang jualnya penumbuh rambut dan sebagainya. Dan nah itu bisa digunakan. Jadi satu transaksi pun bisa lebih, satu hari pun bisa lebih banyak transaksi, sehingga nanti mudah-mudahan kalau bisnisnya untung terus bisa di-upgrade lah handphonenya untuk bisa makin menambah ininya ya, kapasitas usahanya. Nah, ini pilih aplikasi, kemudian kita coba di sana, nanti ada buku warung, diketik saja, nanti Bapak Ibu coba di aplikasi Android buku warung, itu diinstal. Nah, nanti kalau sudah diinstal, sudah selesai, munculnya seperti ini dia. Kita buka aplikasinya, kita buka nanti muncul seperti ini. Jadi buka aplikasi dari buku warung ini di Android ya, di handphone. Nah, nanti ada tombol sebenarnya harusnya registrasi, tapi dia nggak perlu registrasi langsung karena kita langsung masuk, klik masuk, tapi nanti dia minta nomor handphone kita. Tapi kalau usahakan handphonenya jangan berganti-ganti nomornya Bapak Ibu. Jangan yang handphone kalau bisa kita beli ke counter langsung kuotanya habis langsung dibuang, jangan. Kalau bisa handphonenya nomornya nomor tetap. Ini 100% aman. Jadi handphone kita nomornya nggak akan disebarluaskan. Nah, kemudian kalau misalkan usahakan nomor handphonenya aktif, nanti dia setelah kita daftar, kita masuk ke sana, ya nanti contoh seperti ini. Jadi kita masukkan nomor handphonenya, nolnya dihilangkan karena di situ kan sudah ada kode area. Jadi ini buatan Indonesia. Jadi mau nggak mau kode nomor handphone kita pasti Indonesia, biasanya +62 ya. Ya, +62 nanti 081273, misalkan ini nomor handphone saya. Nah, kita masukkan ke sini, nanti dia setelah kita lanjutkan, jadi kita tekan lanjut, dia akan minta kode OTP. Jadi OTP itu adalah one time password. Jadi password yang hanya satu kali diberikan dengan ada waktunya. Jadi jangan sampai lama-lama. Di sana kan contoh, misalkan waktunya hanya 30 detik. Jadi usahakan dalam waktu 30 detik itu kita sudah masukkan OTP-nya, jadi one time password-nya. Nah, untuk verifikasi, jadi ada yang mungkin otomatis SMS diterima, langsung dia masuk secara otomatis, ada yang mungkin ketik manual, ya tergantung pengaturan di handphone kita juga seperti apa untuk pengaturan dari OTP itu sendiri. Nah, kalau yang manual mungkin kita harus buka SMS dari si buku warung juga, kemudian baru kita masukkan kode yang 4 digitnya. Nah, kalau sudah dimasukkan nanti contoh ya seperti ini. Nah, nanti ini cara registrasi Bapak Ibu semua. Kalau kita sudah masuk, kita akan muncul, waduh ini kebetulan laptop saya tidak bisa termasuk ke dalam Google Play ya Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti ini mungkin sedikit saya sharing ke Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti mudah-mudahan ada waktu kesempatan untuk pelatihan kita menggunakan buku warung atau aplikasi yang Bapak Ibu sudah pernah punya atau yang perlu ditanyakan, nanti insya Allah saya bisa membantu untuk mengoperasikannya.
Nah, ini ada beberapa video untuk cara meregistrasi. Jadi ini saya kemarin sudah komunikasi dengan tim buku warung. Pak Iwan kata mereka, Pak Iwan nggak usah presentasi, kita pakai video saja. Jadi video ini juga boleh nanti akan saya share ke Bapak Ibu semua untuk kita pelajari. Jadi kita pelajari bagaimana cara registrasinya, bagaimana kemudian setelah buku warung kita download dari Play Store kita sudah masuk dan kita sudah registrasi, apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sambil belajar ya, Pak, saya mau coba misalkan transaksi. Oke, saya punya bisnis usaha nih. Usahanya apa? Misalkan usahanya seperti makanan ya, kuliner kira-kira stok apa saja yang diperlukan dalam kuliner itu. Nah, nanti di dalam kuliner misalkan contoh makanan snack misalkan seperti jagung deh, misalkan jagung popcorn. Nah, kira-kira apa saja bahan baku ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi itu. Jadi berapa stoknya, berapa kilo yang diperlukan jagung dalam satu hari dan sebagainya. Itu ada. Jadi pada saat dijual nanti berapa tinggal stoknya, berapa tinggal yang ada di persediaan kita dan sebagainya. Kita pun bisa masukkan persediaan kita yang ada di sana. Jadi ini memang sebenarnya aplikasi yang paling mudah ya kalau menurut saya. Nanti mungkin Bapak Ibu semua kalau memang ada yang bingung, yang mau ditanyakan ya silakan boleh langsung tanyakan ke saya. Jadi aplikasi yang menurut kita bagian orang keuangan ini paling mudah ya. Nanti sebenarnya saya ada beberapa aplikasi yang komplit mulai dari analisis kita awal sebelum kita buat jurnal ya, menganalisis transaksi dia harus masuk ke debit atau kredit dan sebagainya. Itu ada, tapi memang cukup rumit. Mudah-mudahan kalau saya berikan itu nanti Bapak Ibu semua tambah pusing. Jadi bukannya bisnis dan usahanya mempermudah, tapi malah makin rumit ya. Jadi kita cari yang sederhana dan mempermudah kita untuk melakukan bisnis kita. Nah, ini ada cara registrasi. Mungkin saya bisa mohon izin Bu Apin, saya setel video di sini. Yes, ya. silakan, Nanti ini nggak lama kok Bapak Ibu. Sebenarnya caranya mudah. Jadi ini saya setel video. Halo Juragan, suaranya terdengar ya? Di video kali ini Aman. mau kasih tahu cara registrasi akun buku warung. Nah, ini cara registrasinya. Usaha baru. Oh iya, jika kamu memiliki beberapa usaha, kamu bisa membuat beberapa buku berbeda untuk tiap usaha kamu loh. Penasaran? Yuk ikuti Maudi. Pertama, buka aplikasi buku warung dan registrasi dengan menggunakan nomor handphone. Oke, ini cara registrasi yang tadi saya jelaskan. Pilih SMS atau WA untuk menerima kode OTP registrasi. Kamu akan mendapatkan kode registrasi yang akan dikirimkan lewat SMS atau WA. Biasanya kode OTP ini otomatis langsung terkirim. Yang kamu kirim. Klik menu lainnya, kemudian klik isi profil untuk melengkapi informasi usaha. Oke, saya stop dulu Bapak Ibu. Jadi setelah kita masuk di dalam aplikasinya, nanti kita diminta untuk membuat usaha kita. Kemudian bergerak, kalau memang bergerak di bidang apapun, nanti ada tipe usaha ya di sini kelihatan tuh ada namanya siapa, kemudian nama kita ya, nama lengkap, nama pemilik usahanya maksudnya, kemudian nama usahanya apa, nama PT ataupun CV-nya apa, kemudian tipe usahanya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa pilih di sana. Jadi ada banyak jenis tipe usahanya juga. Ya. Nah, setelah itu kita bisa, jadi untuk profil ini sendiri sebenarnya untuk apa Bapak Ibu semua? Sebenarnya untuk mempermudah kita kalau kita punya banyak usaha ataupun bisnis. Jadi kita nggak salah nanti, oh ini walaupun nama kita tetap satu, tapi nanti ada beberapa nama usaha kita dan tipe-tipenya di sana. Jadi ini untuk mempermudah kita untuk memilih kalau misalkan kita punya lebih dari satu usaha. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Seperti nama usaha dan tipe usaha kamu. Nah, di sini kita bisa memilih banyak tipe usaha apa. Nah, jika kamu memiliki 2 atau lebih usaha yang berbeda, kamu bisa menambahkan buku catatan berbeda dalam satu akun. Caranya, klik tombol yang ada di kiri atas, klik tambah usaha baru,
Lalu, isi data usaha barumu seperti Oke, jadi ini usahanya bisa banyak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya 10 usaha UMKM ataupun usaha apalah itu, yang penting Bapak Ibu bisa memanagenya satu-satu, jangan sampai nanti salah input. Ya misalkan contoh saya punya 2, satunya jahitan, satunya salon misalkan. Tiba-tiba saya masukkan usaha di jahitan, padahal itu harusnya transaksinya ada di salon. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa memanage itu dengan baik. Ya intinya kita bisa menambahkan beberapa usaha kita di sana. Jadi satu aplikasi bisa banyak usaha. Nah itu untuk mempermudah kita juga sebenarnya. Tapi yang penting handphone Bapak Ibu masih kuat ya. Karena satu transaksi usaha itu bisa satu hari itu bisa banyak Bapak Ibu. Ya apalagi yang memang usahanya wah lancar setiap harinya bisa 100 transaksi, wah siap-siap aja Bapak Ibu. Dan nanti bisa kita download laporan keuangannya, bisa kita unduh langsung jadi laporan keuangan. Oke, saya lanjutkan ya, ini contoh misalkan ada tambahan lagi Bapak Ibu. langkah pertama. Selamat, kamu memiliki buku usaha baru. Oke, jadi 2 usahanya di sini. Gimana? Mudah bukan? Yuk mulai rajin, catat keuangan usahamu di buku warung. Usaha makin untung, pakai buku warung. Dan kalau juragan butuh tanya apapun tentang buku warung. Oke, saya skip. Jadi ini khawatirnya nanti dibilang promosi Bapak Ibu. Padahal tidak. Jadi ini aplikasi yang memang benar-benar paling mudah ya menurut saya. Paling mudah dan banyak sebenarnya, lebih banyak ada buku cash, ada maju, ada kalau maju berbayar. Ya khawatirnya kalau usaha kita masih belum terlalu untuk lebih maju lagi, jadi jangan coba pakai itu dulu deh, lumayan mahal soalnya Bapak Ibu 1 tahun itu bisa 10 juta bayar untuk aplikasinya aja. Sayang kan, lumayan pakai yang simple, sederhana, komplit, tapi gratis dan aman, itu kenapa tidak? Yang penting kita bisa memanagenya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, mungkin ini masih untuk tadi setelah kita registrasi Bapak Ibu. Nah, setelah kita registrasi, jadi ini kita akan coba sebentar Bapak Ibu. Oke, ini bagaimana menambah produk ya Bapak Ibu. Kita coba. Jadi ini sebenarnya ada beberapa aplikasi yang aplikasinya jadi di sana isinya Bapak Ibu. Kalau kita mungkin ada Bapak Ibu yang sambil mencoba ya. Jadi sambil mencoba di Android-nya di sana nanti ada fitur hutang, kemudian ada fitur transaksi, ada fitur stok ya, persediaan, kemudian ada pembayaran, kemudian ada lainnya itu di sana bisa mungkin ada pembayaran untuk ataupun kartu nama, ada jual pulsa dan sebagainya di sana, pembayaran apapun itu. Bagaimana mengingat, kemudian ada cara mengatur nota-nota kita di sana ada beberapa yang bisa kita manfaatkan untuk pembukuan kita. Nah, contoh misalkan di sini saya mau coba bagaimana untuk di produk ya. Kita coba setel videonya. Halo juragan, ketemu lagi dengan Maudi di sini. Ketemu lagi Pada dengan video Mbak kali Maudinya. ini, Maudi mau jelasin tentang cara menggunakan fitur atur stok produk di aplikasi Buku Warung. Fitur stok produk atau inventory management ini Kayaknya nggak kelihatan Pak Iwan. mencatat stok produk apa saja yang kamu Ini miliki jalan, beserta Mbak Vin? jumlahnya. Videonya nggak Nggak jalan, jalan. suaranya yang terdengar. Aku nggak perlu Suaranya saja ya? Suaranya Oke, saja. sebentar. Saya ulang, saya stop share dulu. Videonya nggak jalan ya, Bu? Iya betul, suaranya aja yang jalan tadi. Video saya sudah ter-share di sini, Bu? Sudah. Oke. Nah, ini contoh, Bu. Contoh, jadi ini fitur dari stok, jadi dari persediaan. Jadi di sini, mohon maaf tadi error mungkin, karena suaranya saja yang jalan ya. Jadi ini untuk tampilan dari stok. Jadi stok itu kita misalkan punya bisnis, online shopnya mau jual apa nih, bajunya tipenya apa, ada yang blus, mungkin ada yang gamis, ada yang pakaian tidur dan sebagainya. Nah itu bisa kita atur. Bagaimana caranya? Nah nanti di sini ada fitur stok, kemudian kita bisa tambahkan item-item kita apa saja yang memang barang menjadi stok persediaan di dalam
usaha kita. Jadi apapun itu usahanya, yang penting jenisnya jangan sampai salah. Ada banyak usaha tapi nanti jenis usahanya malah salah masukkan, salah input. Yang penting kita bisa memanage itu. Nah, oke, kita bisa atur ya. Oke, ini contoh. Jalan, Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan Maudi di Nggak jalan ya? pada video kali ini. Oke, kalau yang tadi jalan ya, Bu? Yang tadi jalan. Oke, wait, saya stop share dulu. Oke, sepertinya saya akan seperti ini. Terlihat, Bu? Kelihatan ya? Ini bisa jalan? Kelihatan Ketemu lagi videonya? dengan Maudi di sini. Pada Oke. video kali ini, Maudi mau jelasin tentang cara menggunakan fitur atur stok produk Nah, di ini aplikasi Ini Bukuan. videonya nanti saya share PowerPoint saya ya, jadi di sana lengkap dengan Bisa kamu videonya. gunakan untuk mencatat stok produk apa saja yang kamu miliki beserta jumlahnya. Jadi, setiap ada transaksi, kamu nggak perlu hitung manual lagi sisa stok barang yang belum terjual. Selain itu, kamu juga bisa mengatur pengingat otomatis jika jumlah stok produkmu hampir habis atau menipis. Oh iya, kamu tetap bisa menggunakan pencatatan transaksi di buku warung tanpa menggunakan fitur ini. Tapi kamu yakin nggak mau merasakan manfaat fitur baru ini? Ini ada beberapa fitur baru untuk stoknya, baru diupdate ini Bapak Sebelumnya, Ibu. fitur ini hanya akan tersedia jika kamu sudah mencatat 3 kali transaksi lengkap dengan menambahkan masing-masing produk detail. Jika sudah melakukan syarat ini, maka menu stok akan muncul secara otomatis. Untuk menambahkan stok awal, pilih menu stok, kemudian klik tambah barang. Masukkan nama barang dan pilih satuan barang. Nah, seperti ini saya stopin dulu. Jadi untuk misalkan kita udah punya bisnis dari awal, kita mau merintis dari awal, kemudian di sini kalau untuk stok itu sendiri kita bisa dengan mudah sebenarnya tambahkan. Jadi kita bisa tulis manual, pilih stok di sana, terus tambah, kita pilih tambah, dan misalkan apa jenis barang yang mau kita jadikan stok untuk penjualan kita nantinya. Jadi bisa kita tulis manual, kemudian stoknya ada berapa, apakah ada 100 ataupun ada berapa. Nah, kemudian stok minimum sebenarnya misalkan bisa 1 ataupun 0 juga bisa. Nanti silakan Bapak Ibu, yang penting dibuatkan dulu tipe barang yang mau dijualnya seperti apa. Nah, nanti dia juga bisa beberapa pada saat stok barang kita sudah banyak yang laku terjual, kemudian stoknya kira-kira udah mau habis nih. Nah, itu ada pengingatnya nanti. Pengingatnya akan muncul di tampilan handphone kita. Jadi nanti ada notifikasi dari buku warung, stok menipis. Kira-kira untuk stok barang tipe ini, tipe A misalkan. Stok menipis sisanya berapa, nanti akan muncul dengan sendirinya. Sehingga secara otomatis kita sadar, oh ini barangnya udah mau habis nih. Kira-kira apakah kita perlu stok ulang ataupun tidak. Nah, nanti atau kita harus beli kembali barangnya atau seperti apa ya. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Setelah itu, catat jumlah produk yang tersedia pada pilihan stok saat ini. Kamu juga bisa mengatur pada jumlah berapa kamu akan diingatkan secara otomatis saat stok produk mulai menipis. Bisa atur secara yang kita mau ya. Stok minimum. Jika sudah, klik simpan. Selamat, stok barangmu berhasil dibuat. Oh iya, jika produkmu sudah mencapai batas minimum, kamu akan otomatis mendapatkan pemberitahuan pada kolom stok menipis. Untuk mengupdate jumlah stok terbaru, pilih kolom stok menipis, klik tombol atur stok, kemudian masukkan jumlah stok baru, lalu klik konfirmasi. Oke, untuk menambah barang. Gimana? Mudah bukan? Yuk mulai rajin catat keuangan usahamu di buku warung. Oke, jadi itu sebenarnya aplikasinya simple Bapak Ibu semua. Jadi ini hanya aplikasi yang dimana kita walaupun bukan orang akuntansi, bukan orang keuangan, itu akan mudah untuk memahami pembukuan kita supaya nanti kita bahkan nanti ada di video, mungkin video terakhir, jadi kita udah langsung tahu berapa untung kita, berapa rugi kita pada saat transaksi tersebut di hari itu terjadinya.
Jadi itu sebenarnya mempermudah kita saja untuk mengetahui ataupun mengatur keuangan kita. Jadi kita harusnya seperti apa, lebih cepat kita, apalagi kita sebagai misalkan sebagai stakeholder-nya, oh kira-kira kalau udah untung segini apalagi yang perlu ditambahkan untuk mengambil keputusan dengan cepat ya. Jadi ini sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu, memberikan informasi kepada Bapak Ibu bagaimana caranya nanti, apalagi terutama dalam pencatatan pembukuan dan memberikan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang harus diambil untuk keputusan berikutnya. Nah, ini simple ya, aplikasinya sangat simpel, sangat sederhana, makanya saya pilih ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kalau nanti mudah-mudahan ada waktu ya Bu Apin ya, kita adakan pelatihan langsung ya, tatap muka deh kalau bisa. Kalau online nanti takutnya banyak miskomunikasi ataupun karena delay ya, mohon maaf Bapak Ibu, namanya kita masih ada kendala-kendala sedikit, nggak wajar ya. Jadi boleh, Pak Iwan, boleh. nanti kita adakan pelatihan gratis lah, nggak ini. Yang penting Bapak Ibu semua bisa atur waktu untuk bisa saling ketemu kita ya. Yes. Nah ini kalau PPKM udah nggak ini lagi ya? Ya, mudah-mudahan PPKM-nya segera cepat selesai nih Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini selain dari stok juga, gimana kita mau catat transaksi, misalkan Bapak Ibu mau jual barang, mau beli barang, ataupun mau lihat laporan keuangan, untungnya berapa secara otomatis di sana ya. Jadi di aplikasi Buku Warung itu juga memang sudah ada. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngitung berapa rugi kita. Kemudian nanti ada siapa yang ngutang ke kita, yang beli secara kredit dengan kita beli barangnya, ataupun yang belinya secara tunai dan sebagainya. Jadi kita sudah mengetahui beberapa bagian di sana. Termasuk nanti misalkan kita punya karyawan, gimana cara gajinya karyawan melalui ini ya, bisa di sana bisa diatur. Yang penting kita bisa mau coba dulu nggak apa-apa. Oke, saya coba lanjutkan untuk video yang ketiga. Halo Juragan, di video kali ini Maudi mau jelasin komplit cara menggunakan fitur pencatatan transaksi di aplikasi Buku Warung. Kamu bisa catat transaksi usaha, dapat laporan keuangan usaha otomatis, dan download laporan keuangan usahamu. Bahkan kamu juga bisa cetak struk transaksi loh pakai Buku Warung. Penasaran? Simak videonya ya. Cara mencatat transaksi. Pertama, buka aplikasi Buku Warung dan pilih fitur transaksi. Klik tambah transaksi dan pilih pemasukan untuk catat semua pemasukanmu seperti penjualan produk. Masukkan nominal pemasukan, harga produk, dan semua keterangan mulai dari tanggal sampai. Oke, ini saya jelaskan sedikit mungkin Bapak Ibu. Jadi ini ada fitur transaksi, jadi nanti yang mungkin sambil lihat di Android-nya ya, karena memang Zoom agak susah Bu kalau online, kalau offline tatap muka, jadi saya langsung bisa jelaskan dari handphone ya. Nah ini jadi pada saat di fitur transaksi ya, di fitur transaksi itu ada yang namanya nanti di sana ada pemasukan dan pengeluaran ya. Kalau untuk pengeluaran, kalau kita mau beli jual barang, beli barang, tapi kalau untuk pemasukan nanti kalau misalkan kita jual barang ya di sana. Misalkan kita punya barang, harganya yang mau kita jual di sana 120.000. Jadi 120.000 nanti harga modal kita pada saat kita jual barang yang harganya 120.000 itu berapa Bapak Ibu semua? Misalkan pada saat itu harga barangnya 100.000, kita masukkan 100.000, jadi otomatis langsung muncul keuntungan di sana. Dan di laporan keuangannya pun nanti langsung muncul berapa keuntungan kita. Kalau satu transaksi oke lah masih bisa kita hitung manual. Tapi kalau misalkan sudah banyak sampai puluhan ribu ataupun ribuan jenis barang ataupun puluhan jenis barang, bahkan ratusan yang mau kita jual, kan kita mau hitung pakai kalkulator agak repot, terus manual juga agak repot. Nah di sini kita tinggal masukkan berapa harga pokoknya, berapa harga barang tersebut yang mau kita jual. Jadi nanti keuntungannya kita bisa langsung buatkan. Kemudian ada tanggal juga di sana. Di sana tanggal berapa yang mau kita jual barangnya. Ya. Jadi dia memang tercatat secara rapih di sana. Jadi transaksi di tanggal ini misalkan berapa jenis barang yang terjual, berapa banyak barang yang terjual. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Catatan tambahan. Sedangkan
Pengeluaran digunakan untuk segala pengeluaran usaha yang kamu lakukan. Misal, beli stok produk atau bayar listrik. Jika sudah, klik simpan. Selamat, catatan telah berhasil dibuat. Cara melihat dan mengunduh laporan keuangan usaha. Setelah membuat transaksi usaha, kamu bisa melihat laporan keuangan usaha secara otomatis. Pada menu transaksi, klik lihat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan usaha buku warung, kamu bisa melihat semua transaksi pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan yang sudah dihitung. Oke, nah ini laporan keuangannya Bapak Ibu. Ini contoh, ini masih sedikit transaksinya, mungkin hanya beberapa. Jadi nanti kalau misalkan dalam usaha kita, satu usaha kita ada satu harinya ada 100 transaksi atau 200 transaksi, itu kan kita repot kalau kita catat pakai manual, harus kita hitung kembali. Kalau ini tidak. Jadi kita tinggal masukkan berapa harga barang yang mau kita jual, atau berapa kita punya bayar gaji karyawan dan sebagainya, atau bayar listriknya. Nah, sehingga nanti secara total di akhirnya berapa keuntungan kita ketahuan. Ya, jadi total pemasukan kita segini, total pengeluaran kita segini, untungnya segini nih. Nah, dan kita pun akan mudah untuk memanage kira-kira kalau mau untung segini, apa sih pengeluaran yang harus kita kurangi, ataupun bagaimana cara kita menambah pemasukan kita supaya bisa untungnya lebih besar. Itu sih. Ya ini mungkin masih aplikasinya masih sederhana, tapi ya cukup membantu untuk teman-teman UMKM untuk memanage keuangannya supaya lebih mudah juga. Jadi nggak berantakan ya, artinya kita nggak harus repot-repot punya catatan-catatan manual yang dimana mungkin kalau hilang kita kita nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau ini misalkan Pak, handphone saya error nggak apa-apa, di uninstall pun nggak apa-apa, yang penting aplikasinya masih ada dan bisa login. Artinya gini Pak, di uninstall aplikasinya kan otomatis hilang. Bapak Ibu install kembali, kemudian masukkan dengan nomor handphonenya, dia otomatis masih tetap ada laporannya. Ya, nggak akan hilang selama nomor Bapak Ibu, nomor handphone Bapak Ibu semua aktif. Ya. Yang paling penting makanya dari awal tadi saya tanyakan, harus handphone yang nomornya aktif, jangan yang sekali pakai. Kalau sekali pakai nanti Bapak Ibu semua mau pakai lagi, pada saat mau daftar ininya, wah hilang, aduh repot nanti Bapak Ibu semua. Jadi aplikasinya tetap akan membantu Bapak Ibu semua. Dan ini saya coba lanjutkan lagi. Lihat laporan secara harian. Oke, kita bisa lihatnya harian, mingguan, mau bulanan. Pilih rentang tanggal. Oke, ini tanggalnya. Jadi Bapak Ibu semua di sini Anda bisa misalkan, saya mau lihat transaksi untuk hari ini, berarti tanggal hari ini misalkan tanggal 30 sampai dengan tanggal 30, berarti hari ini dia akan muncul transaksinya yang hari ini, yang terkait hari ini. Nah, bisa juga kita buatnya mingguan, misalkan dari tanggal 30 sampai tanggal 6 misalkan. Atau mau 1 bulan sampai bulan depan, ya silakan. Tapi kan belum terjadi kalau bulan depan. Ya. Jadi kita bisa memanage, mengatur itu yang intinya, di mana kita mau lihat transaksi kapan sih yang mau kita lihat sampai dengan tanggal ini, dan sebagainya. Atau kamu dapat memilih tanggal secara manual dengan mengklik tanggal mulai dan tanggal akhir. Ini hampir sama dengan mobile banking kita Bapak Ibu kalau mau cek transaksi, mutasi kita dan sebagainya. Klik unduh laporan untuk mengunduh atau mendownload laporan keuangan gratis. Oke, ini pun bisa di-download laporan keuangannya Bapak Ibu. Misalkan kita sudah unduh di handphone, dijadikan dalam bentuk PDF ataupun Excel. Nah, nanti kalau kita misalkan mau dalam bentuk PDF, kita simpan saja di handphone kita. Kalau kita mau print, ya silakan mau print dalam bentuk menggunakan laptop pun kita tinggal transfer ke email kita ataupun ke WhatsApp kita, bisa. Jadi nanti kita tinggal printkan laporan keuangannya. Kalau misalkan ada kebutuhan untuk bayar pajak ataupun untuk kebutuhan Bapak Ibu semua mau cari investor ya dan sebagainya, ya silakan, boleh, bisa banget. Kalau ini malah justru lebih mudah untuk. Nah, ini juga bisa untuk cetak struk, mencatat dan membagikan struk transaksi. Setelah mencatat transaksi, kamu juga bisa mencetak struk atau membagikan struk kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Caranya,
Pada menu transaksi, pilih catatan transaksi yang ingin kamu cetak atau bagikan. Lalu, klik cetak stroke. Jangan lupa untuk sambungkan terlebih dahulu printer Bluetooth dengan aplikasi Buku Warung. Kamu Nah, bisa kalau membeli printer Bluetooth ini di toko boleh online silakan dengan cari kisaran harga printer Bluetooth-nya. 300. Ada yang lebih murah bahkan Bapak Ibu, ini kisaran Kamu saja ya. tidak harus mencetak stroke karena stroke transaksi di Buku Warung juga bisa dibagikan secara digital. Oke. Caranya, klik bagikan untuk mengirimkan catatan atau stroke kepada pembeli lewat WA otomatis. Jadi nggak harus di print Bapak Ibu, jadi dia bisa stroke dalam bentuk digital. Gimana? Mudah bukan? Yuk mulai. Oke. Jadi simple Bapak Ibu semua. Jadi bisnisnya Bapak Ibu tinggal santai saja kalau untuk ngatur keuangan. Ya, sebenarnya ini justru malah mengurangi, mohon maaf mungkin Bapak Ibu malah mengurangi tenaga kerja kita di bagian kasir ya. Bahkan kita sendiri pun bisa memanagenya, si pemilik pun. Ya, tapi tidak apa-apa, yang penting artinya dengan adanya aplikasi ini juga membantu teman-teman dari UMKM sendiri, jadi supaya bagaimana bisa mengatur keuangannya dengan baik ya. Yang artinya bukan hanya dari sisi keuangan saja, sebenarnya dari semua sisi ya, artinya mulai dari awal buka usaha, bukan kalau ini kan dari sisi keuangan yang saya bantu, tapi kalau untuk mungkin bisnis yang Bapak Ibu mau kembangkan untuk selain dari keuangannya, itu sangat akan membantu bagaimana membuat keputusannya. Dan itu sendiri dari aplikasi, sebenarnya aplikasi ini juga banyak sekali ya Bapak Ibu semua, aplikasi dari keuangan itu sendiri, tapi masih ada beberapa yang tidak aman. Jadi usahakan carilah, kalau misalkan Pak saya mau pakai, boleh nggak pakai aplikasi selain dari Buku Warung, banyak kok aplikasi yang aman. Tapi ya lihat dari kalau misalkan mau download dari Google Play ataupun Play Store-nya cari yang memang benar-benar rekomendasi dari yang bintangnya ya, jangan cari yang memang mudah dan tapi tidak aman Bapak Ibu semua. Jadi banyak sebenarnya aplikasi yang menjebak juga, yang hanya mencari data kita tapi justru malah kita merasa dirugikan ya menggunakan aplikasi itu sendiri. Oke, selain itu juga nanti ada beberapa mungkin dari aplikasi untuk pembayarannya. Jadi ini untuk mencatat utang piutang ya, yang akan kita tagih ataupun kita punya hutang ke orang lain dan sebagainya. Nah praktis, dia bisa pakai WA secara otomatis untuk nagihnya. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan ya wajar ya kalau kita punya utang secara pribadi, karena kalau memang sudah jatuh tempo kita kesadaran kita sendiri lah Bapak Ibu untuk bayar hutang kita. Jadi khawatirnya nanti secara otomatis WA-nya akan masuk ke kita penagihan, wah ini udah ditagih, nah gitu. Tapi memang ini hanya untuk mengingatkan saja, jadi hanya untuk fitur untuk mengingatkan saja supaya oh ternyata kita punya utang, oh kita punya piutang dan sebagainya. Itu untuk mengingatkan kita ya. Biasanya sih kalau ini agak sensitif ya Bapak Ibu, mohon maaf mungkin. Biasanya kan butuh kesadaran ya, artinya seperti itu, walaupun kecil tapi nanti berdampak pada dunia dan akhirat kita. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Jadi ini saya coba izin share lagi untuk ininya. Halo Juragan, ketemu lagi dengan Maudi di sini. Pada video kali ini, Maudi mau jelasin komplit cara menggunakan fitur catat dan tagih utang piutang di aplikasi Buku Warung. Selain itu, kamu juga bisa tagih utang pakai WhatsApp otomatis di tanggal jatuh tempo. Dan pelanggan yang bayar bisa bebas biaya transfer loh. Penasaran? Yuk simak videonya. Cara mencatat utang piutang. Pertama, buka aplikasi Buku Warung dan pilih fitur utang. Klik catat utang dan pilih berikan untuk mencatat utang pelanggan. Kemudian, klik tambah pelanggan dan pilih kontak pelanggan. Jika belum ada, klik tambah pelanggan baru. Jika sudah, masukkan nominal hutang dan keterangan. Oke Bapak Ibu. Nah ini kalau di dalam fitur hutang, jadi namanya hanya fitur hutang, tapi di dalamnya isinya bisa utang dan piutang. Nah untuk utang dan piutang ini sendiri nanti pada saat kita klik, jadi di sana kalau misalkan di sini kan sudah ada contohnya. Nah kalau di handphone kita baru memulai itu masih kosong, nanti ada tulisan tanda tambah, ada catatan hutang namanya.
Nah, catatan hutang kalau kita klik nanti muncul ada yang namanya seperti ini, berikan dan terima. Jadi kalau berikan itu kita yang meminjamkan uang ke orang lain, sedangkan kalau terima kita yang mendapatkan pinjaman hutangnya. Jadi bahasanya sebenarnya piutang ya. Kalau berikan itu piutang bagi kita karena kita yang mencatat. Ya, kita yang di sini memberikan pinjaman. Tapi kalau yang kita yang sebagai penerima uangnya berarti kita yang berhutang. Ya. Nah, contoh di sini misalkan kalau di video ini ada yang namanya mungkin di kontak dia sudah ada, ataupun kalau misalkan dia belum ada kontak nanti ada fitur di sana ada kontak baru tambahan. Jadi kita bisa tuliskan namanya, berapa nomor handphonenya, apakah kontaknya tersalurkan dengan WhatsApp. Nah, biasanya kalau tersalurkan dengan WhatsApp nanti ada pemberitahuan di WhatsApp-nya untuk jatuh temponya kapan, ininya kapan dan sebagainya. Untuk pengingat saja sebenarnya. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Setelah itu, klik simpan. Untuk membuat tanggal jatuh tempo dan pengingat otomatis, kamu bisa pilih tanggal jatuh tempo. Pelanggan akan dikirimkan SMS secara otomatis pada tanggal jatuh tempo yang telah kamu tetapkan. Pilih tanggal jatuh tempo dan klik simpan. Selamat, catatan utangmu berhasil dibuat. Jika kamu ingin mencatat piutang, maka pada saat mencatat, pilih terima dan ikuti alur yang sama dengan mencatat utang. Cara melihat dan mengunduh laporan utang piutang. Nah, ini pun bisa diunduh. Setelah membuat catatan utang piutang, kamu bisa melihat dan mengunduh laporan utang piutang secara otomatis dalam format PDF ataupun Excel. Pada menu utang, klik Lihat Laporan Utang. Dalam laporan utang di buku warung, kamu bisa melihat semua catatan, utang pelanggan, catatan piutang atau utang kamu, dan juga sisa utang pelanggan yang sudah dihitung otomatis. Kamu juga bisa melihat laporan secara harian, mingguan, bulanan dengan mengklik Pilih Tanggal Laporan. Atau kamu dapat memilih tanggal secara manual dengan klik tanggal mulai dan tanggal akhir. Klik unduh laporan untuk mendownload laporan kamu secara gratis. Downloadnya bisa menggunakan PDF ataupun Excel. Kemudian klik unduh. Bentuknya seperti ini. Menagih utang pelanggan secara otomatis. Setelah mencatat utang, kamu juga bisa tagih atau ingatkan pelanggan untuk bayar utang lewat WA otomatis. Jadi dia otomatis loh, pada menu utang, hanya mengingatkan saja, bukan maksud yang lainnya. Pilih ingatkan, kemudian pilih WhatsApp dan kirim pengingat utang pelanggan secara otomatis. Yang paling asiknya lagi nih dari tagih utang pakai buku warung adalah kamu juga bisa mengirimkan link pembayaran digital bebas transfer dengan cara klik menu pembayaran dan ikuti langkah selanjutnya. Dengan fitur ini, pelanggan bisa memilih metode pembayaran dari berbagai bank atau dompet digital dan tidak dikenakan biaya transfer dari link yang kamu kirimkan. Gimana? Mudah bukan? Yuk! Oke, Pak. Jadi ini untuk pencatatan sebenarnya untuk transaksi utang ya. Jadi di fitur utang dan piutang itu nanti ada beberapa. Jadi kontak yang termasuk nama-nama pelanggan kita, nama-nama customer dan supplier kita. Kalau misalkan kita punya pembelian secara kredit kepada supplier atau penjualan secara kredit kepada customer kita, jadi kita bisa catat di sana juga. Jadi kita bisa simpan kontaknya di nomor handphone kita, nanti kita bisa langsung masukkan kontak mereka ke daftar piutang dan hutang ya, atau daftar piutang. Jadi kita bisa juga menggunakan SMS ataupun WA nanti bisa. Ya untuk SMS biasanya dikenakan biaya, tapi kalau untuk WA lebih baik kalau ada kuota menggunakan WhatsApp saja. Jadi lebih hemat ya intinya untuk biaya. Nah untuk termasuk transfer juga bisa melalui digital juga. Jadi dia misalkan pembayaran utang melalui transfer, kita mau buat kode virtual account-nya di sana menggunakan bank apa, BCA, BNI, Mandiri dan sebagainya bisa. Tapi itu juga otomatis bebas biaya. Nah yang penting nanti pada saat di profile kita yang ada di aplikasinya itu kita harus isi nomor rekening kita. Jadi nanti otomatis
daftar transfer utang dan piutang kita akan masuk ke dalam rekening kita di sana. Jadi itu sebenarnya simpel saja, sama kayak kita transaksi, dia hampir mirip dengan mobile banking juga ya di sini. Cuma memang di sini ada beberapa fitur keuangan yang ditambahkan seperti stok, kemudian ada utang piutang, termasuk transaksi penjualan dan pembelian yang ada di sana. Nah ini untuk sebenarnya aplikasi sederhana yang mungkin saya bisa sampaikan untuk hari ini. Nanti insya Allah kalau memang ada kita waktu ya Bapak Ibu semua, kita coba adakan pelatihan sedikit ya, 1 hari boleh, 2 hari juga boleh. Kalau misalkan ramai kita adakan 2 hari, kalau misalkan ya cukup untuk 1 hari ya silakan 1 hari saja nggak apa-apa. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah ini untuk fitur lainnya dari aplikasi itu sendiri Buku Warung, contoh untuk pembayaran ya misalkan kita mau bayar beli pulsa, kemudian bayar rekening listrik dan sebagainya, di sini ada juga ya. Termasuk nanti di fitur lainnya itu ada cara mengatur pembuatan nota. Jadi nota ini mau kita buat versinya di sana ada pengaturan konten ya, nanti mungkin Bapak Ibu semua sambil coba-coba di rumah nggak apa-apa, dicoba-coba aja gratis kalau Bapak Ibu nggak bayar. Ya misalkan mau coba usaha pakai nama usaha A dulu. Nah terus di sana juga bisa di lainnya kalau untuk mengatur nota, misalkan ada pembelian, siapa yang misalkan saya punya bisnis kopi, coffee shop, ada yang mau beli kopi Arabica saya 1 kilonya berapa, kemudian di sana juga bisa diisi di notanya pembeliannya untuk apa, catatannya pembelian untuk pembelian kopi Arabica misalkan dan sebagainya. Nah termasuk dari kalau kita punya logo perusahaan, kita bisa masukkan logo perusahaan kita di dalam notanya itu. Ya, jadi bisa lengkap lah intinya, alamat kita masukkan, kemudian nomor handphone kita bisa masukkan di sana. Ya, itu sebenarnya untuk konten-konten fitur-fitur dari si Buku Warung. Tapi ada yang mungkin punya juga Pak, saya sudah pernah pakai yang lain selain dari Buku Warung, ya silakan nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi intinya cari yang menurut kalau bisa yang aman dan mudah digunakan. Kalau memang gratis ya alhamdulillah gratis, yaitu nilai tambahnya. Jarang Bapak Ibu yang mau buat aplikasi gratis, aman dan mudah digunakan. Ya mudah-mudahan ini tetap gratis terus sampai dengan nanti ya sampai akhir. Tapi ya tetap disupport biasanya karena ini udah banyak sih sebenarnya UMKM yang menggunakan ini ya di Indonesia juga termasuk salah satunya. Ya mudah-mudahan itu saja mungkin Ibu Apin, kalau misalkan kita lebih banyak sesi tanya jawab aja lah untuk ini supaya lebih enak juga nanti kalau memang ada kondisi, kan biasanya jenis usaha kita beda-beda, Pak Bu kalau saya punya usaha ini gimana gini. Jadi lebih lebih mewakili lah dari pertanyaan teman-teman dari UMKM sendiri. Terima kasih Mbak Apin, saya kembali ke Mbak Apin. Baik, terima kasih Pak Iwan. Wah, luar biasa nih. Saya juga jadi sangat tertarik nih menggunakan aplikasi ini ya sebenarnya, karena memang fiturnya lengkap banget. Tadi kalau saya sambil amatin dan catat satu-satu nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fitur yang di dalamnya masih banyak lagi detail-detailnya. Kita yang pertama bisa beberapa usaha untuk satu akun, kemudian ada pengaturan stok produk, ada fitur transaksi, laporan keuangan usaha, baik harian, mingguan, bulanan, kemudian ada fitur cetak struk dan membagikan struk pada pelanggan via WA, udah mudah banget tuh. Terus habis itu ada fitur pencatatan utang piutang, ya, bahkan bisa ditagih via WA. Nah, kadang sekarang ini kan lebih galak yang ditagih daripada yang nagih ya. Jadi otomatis kalau kayak gini akan mempermudah nih bagi teman-teman para UMKM yang memang pengen nagih nih sebenarnya gitu ya. Cuman nggak enak, akhirnya kan dari aplikasinya bisa langsung nih. Kemudian ada juga fitur pembayaran digital ya, dengan bebas biaya transfer, dan terakhir adalah fitur pembuatan nota, bahkan logo kita pun bisa dimasukkan ke situ, jadi ada invoice digitalnya secara langsung gitu ya Mas Iwan ya. Betul. Baik kalau begitu. Nah ini di chat, kolom chat dari tadi udah lumayan rame nih Pak Iwan. Iya Mbak Pin, silakan. Yes, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama dari tanggapan dulu nih. Kata Bu Ernita Gria Aisyah, mantap aplikasinya Pak, simple ya. Ya betul sekali ya Pak Iwan ya. Iya betul. Simple, banyak fiturnya, gratis pula. Nah, kemudian Bu Erma menanyakan dari Bintang Buah, bisakah di-print seperti laporan keuangan? Nah, pertanyaan pertama tuh Pak, kira-kira ini aplikasinya kalau kita mau mencetak laporan keuangannya, apakah ini bisa? Seperti apa caranya? Silakan Pak Iwan, pertanyaan pertama.
Oke, nah untuk aplikasinya sendiri bisa Bu, untuk laporan keuangan nanti di sana kita tinggal pilih transaksi. Di transaksi itu nanti ada fitur unduh untuk laporan keuangan. Setelah kita catat transaksi, misalkan Pak saya mau coba buat laporan keuangannya untuk hari ini saja, untuk misalkan tanggal 30 September saja. Ya tergantung, kalau tanggal 30 September transaksinya banyak Bu, lebih baik dia jangan dicetak langsung ya Bu, mendingan sampai tunggu tanggal. Tapi bisa kok Bu, setiap hari dicetak juga bisa, tapi kan laporan keuangan lebih bagus sih. Tergantung Ibu ya, tergantung kondisi kita, perusahaan kita seperti apa. Kalau memang mau dicetaknya setiap pun, mau dicetaknya 1 minggu sekali, sebulan sekali, atau 1 tahun sekali ya nggak apa-apa. Yang penting tapi tetap di sana di record ada ininya, ada rekotan, ada hasil transaksi yang sudah kita catat. Jadi dia otomatis akan tercatat. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah ini memang kadang pertanyaan kayak gini nih kalau via Zoom kita nggak praktek langsung, jadi nggak bisa langsung tahu Ya, gitu ya. Gitu. betul. Emang harus dirasain sendiri, gunakan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanti di-share kontaknya Pak Iwan atau dari teman-teman di UBL ya Pak Iwan ya. Boleh kita bikinkan grup nanti Bu. Yes, siap, baik. Terima kasih. Selanjutnya berarti bisa ya Ibu siapa tadi, Bu Erma ya. Kemudian kemudian ada lagi, apakah aplikasinya ini dari Bu Ernita, apakah aplikasinya ini aman dan terjaga kerahasiaannya? Jadi kan memang karena ini free ya Pak Iwan ya, kemudian lengkap banget fiturnya dan bahkan bisa sampai untuk transaksi nomor rekening dan lain sebagainya. Nah ini apakah aman nih? Kira-kira bisa dijelaskan nggak kalau emang aman, itu kenapa, seperti apa Pak? Silakan Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Jadi ini aplikasinya memang sudah hampir 3 tahun ya Bu. Alhamdulillah aman, karena memang sudah hampir 5 juta UMKM yang menggunakan ini Bu. Dan ini juga dia sudah sebenarnya dari buku warung sendiri itu sudah tercatat lebih dari 6 juta ya. Tapi kalau yang download di ini ya, maksudnya menggunakan sekitar 3 jutaan, tapi walaupun yang downloadnya 5 juta, yang gunakannya hampir 3 jutaan lebih gitu Bu. Dan memang ini belum sama sekali ada yang kendala ya untuk kehilangan data-data dan sebagainya. Memang ini kan diterbitkan tahun 2009 19 awal ya, udah mau 3 tahun. Dan memang dia resmi untuk di aplikasi sendiri sudah dipercayakan dari UMKM sendiri ya Bu untuk menggunakan ini. Nah untuk alhamdulillah sih memang belum ada kendala selama teman-teman saya juga banyak yang pakai kurang lebih 2 tahun ya. Belum ada kendala, dan itu paling kendalanya mohon maaf mungkin ada fitur yang masih bug ataupun masih belum bisa digunakan, tapi nanti kita bisa kasih masukan supaya segera bisa ditambahkan gitu Bu. Jadi contoh misalkan transaksi apa sih yang masih waktu ada beberapa bulan yang lalu tapi sudah diperbaiki. Contoh kayak misalkan stoknya masih belum bisa sampai ribuan atau puluhan ribu dulu kan Bu, masih 100-an 200, tapi sekarang sudah bisa. Nah di sana alhamdulillah sih sampai sekarang memang dijamin memang masih tidak ada kendala ya, artinya dari kendala data kita pribadi sendiri pun aman, karena di sana pun kita nggak masukkan data pribadi kita seperti KTP ataupun itu, tapi kalau untuk rekening itu terjamin aman karena dia sudah terverifikasi langsung untuk ke bank juga, untuk buku warung sendiri Bu. Oke. Baik Pak Iwan, terima kasih. Nah mungkin kalau masalah kendala bug tadi ya, mungkin kalau misalnya namanya aplikasi ya Pak Iwan ya, kan tetap berkembang terus-menerus gitu ya, jadi pasti ada kendala-kendala sedikit-sedikit, dan untuk perkembangan berikutnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi aman insya Allah Bu Ernita untuk kerahasiaannya, karena memang pengalaman dari, ya silakan Bu Ernita. Mantap, pokoknya saya sudah langsung download Pak Nurdiansyah sambil belajar ini ya. Yes. Iya Bu, sambil belajar, kalau ada yang perlu ditanyakan nanti kita bisa sharing-sharing Bu. Keren ibunya, udahlah gercep. Ya, gini Bu, apapun aplikasinya, artinya aplikasi keuangan kan banyak banget Bu, pembukuan keuangan. Jangan, kita juga perlu waspada juga. Jadi cari yang benar-benar dia punya website, kemudian dia punya aplikasinya sendiri ya.
Jangan sampai dia ada aplikasi tapi nggak ada website dan alamat kantornya pun nggak jelas di sana. Kalau ini jelas kok Bu, ini di Jakarta Selatan. Jadi silakan Ibu juga boleh buka website. Saya bukan promosi karena saya bukan tim dari Buku Warung juga. Tapi ini hanya untuk membantu teman-teman UMKM yang mana sih aplikasi yang mudah dan terpercaya untuk dan aman ya untuk mengatur keuangan bisnis Bapak Ibu semua. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya tadi Bu Ernita sama Dayang Yuni udah semangat banget ya, udah download, tinggal di aplikasiin aja nanti untuk bisa mengelola semua keuangan yang di usahanya masing-masing gitu ya. Semoga semakin lancar. Gria Aisyah tapis lampunya, pisang ijonya ya Dayang Yuni ya. Amin. Amin. Kalau bisa sih offline nih belajarnya biar tambah pinter. Boleh Bu, nanti kalau PPKM-nya udah clear nanti saya culik Pak Iwan ke RB supaya kita bisa bareng-bareng untuk bisa latihan ya, praktek langsung. Siap, saya siap Bu. Baik, lanjut. Pertanyaan satu lagi Mbak Vin. Boleh, silakan. Itu bisa nggak aplikasinya dipindahkan ke desktop, bisa ya Pak ya? Oh, kalau untuk ke desktop sebenarnya harus pakai ini lagi Bu, pakai aplikasi yang mendukung dari mobile ke desktop. Tapi aplikasinya itu yang mendukungnya itu yang agak bahaya Bu. Biasanya khawatirnya ada beberapa virus yang nanti akan mungkin merusak aplikasi dari handphone Ibu ataupun dari komputernya Ibu gitu Bu, atau desktopnya Ibu. Jadi emang khusus di ini ya Pak ya, di handphone berarti ya Pak ya? Iya, dia memang khusus untuk kita yang menggunakan mobile Bu, untuk membantu kita mengontrol. Kalau untuk di laptop sih sebenarnya banyak sih Bu, atau di desktop itu banyak aplikasi yang bagus-bagus. Tapi yang rata-rata untuk di desktop itu memang berbayar dan mahal Bu. Yuk semangat, HP baru 2002. Biar kuat ya, Dayang ya. HP baru Bu Ernita nanti. Kita beli rame-rame. Amin. Oke. Semoga usahanya makin sukses Bu, bisa makin berkembang. Iya, makasih. Amin. Baik, kita lanjut ya Bu Ernita ya, udah terjawab ya pertanyaannya tadi. Kemudian dari Syafira nih, ya dari teman-teman mahasiswa MBKM Kewirausahaan, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Buku Warung tersebut? Nah, sebenarnya tadi udah dijabarkan detailnya ya Pak Iwan ya, tapi mungkin Pak Iwan bisa secara singkat aja, silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Bu Apin ya. Untuk kelebihan atau keuntungannya kita menggunakan aplikasi ya, pertama kita bisa sendiri untuk mengendalikan keuangan kita ya, itu pertama, untuk mempermudah kita dalam bagaimana mengontrol ataupun mengendalikan keuangan kita sehingga kita bisa dengan bijak membuat keputusan kita dalam memanage keuangan kita dan untuk perusahaan kita, usaha kita sendiri ya. Mungkin kalau untuk kekurangan dari fitur ini saya rasa ada mungkin beberapa namanya aplikasi ya, dan itu juga baru 2 tahun hampir 3 tahun berjalan. Dia pasti ada beberapa yang mungkin kalau untuk kendala dia down atau tidak itu nggak pernah, hampir sama sekali nggak pernah sih selama ini saya dan teman-teman saya pakai. Paling kurangnya di fitur karena ada tambahan baru misalkan contoh kayak kemarin stok yang ada beberapa bulan yang lalu stoknya belum bisa sampai ribuan, namanya untuk UMKM mungkin stoknya nggak terlalu banyak kan, jadi dia sudah update sampai bisa sampai ribuan gitu. Nah, itu kendalanya sih sebenarnya cuma kalau menurut saya di keterbatasan di penggunaan hanya Android saja. Intinya di situ. Belum bisa. Nanti kita coba ya, mudah-mudahan untuk kita segera kirimkan email ke tim dari Buku Warung, mudah-mudahan dia bisa ke desktop juga dan bisa ke iOS juga. Ya, kan teman-teman mungkin adik-adik dari UMKM kan ada yang handphonenya Apple nggak bisa, kok Pak di iOS nggak ada nih. Oh ya, mungkin itu salah satu kendalanya dari aplikasi itu sendiri ya. Mungkin mudah-mudahan untuk di desktop pun nanti kita coba kasih masukan ke teman-teman dari tim dari Buku Warung juga supaya segera, karena ini kan banyak, udah lebih dari 6 juta UMKM loh yang downloadin dan menggunakan itu 3 jutaan lebih kemarin kata timnya. Jadi ya harusnya memang dari situ saja. Pak, ada yang tanya ke saya waktu itu tempat, karena saya share kan, kok aplikasinya gratis ya, dari mana mereka dapat masukan? Yaitu sebenarnya kita download aplikasi mereka pun mereka sudah dapat
AdSense dari sana, dari Google ataupun dari Play Store dan sebagainya, karena mereka dapat yang download aplikasi mereka sudah banyak pun mereka sudah dapat biaya ya, artinya seperti itu. Tapi ya ini memang mereka berikan untuk teman-teman, niatnya untuk teman-teman UMKM yang memang membutuhkan ya, bukan untuk dikomersilkan. Tadinya memang seperti itu ya, sama kayak kita di YouTube deh, kita nggak ada tadi niatan kita buat konten untuk dikomersilkan, tiba-tiba subscribe kita banyak, viewers kita banyak, ya alhamdulillah itu nilai lebih kita. Jadi kita tadinya tidak ada menjual apapun, ya intinya saya pun pengen sebenarnya buat aplikasi seperti itu, tapi butuh teman-teman yang di tim dari TI ya, dari teknik informatika ya, dan sistem informatika. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah punya sendiri, kita buat sendiri, saya akan bantu teman-teman UMKM untuk mempermudah pembukuan keuangannya. Itu saja. Terima kasih Mbak Win. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, udah terjawab ya Syafira ya. Syafira ada? Oke. Yes, oke. Kita lanjut ya. Tadi dari Bu Ernita udah dijawab ya Bu, apakah bisa dipindahkan ke desktop, perlu ada aplikasi tambahan, tapi mungkin agak sedikit, apa tadi Pak Iwan, takutnya ada kendala gitu ya. Ada kendala dari khawatirnya karena itu harus menggunakan aplikasi juga untuk menyambung dari desktop ke mobile. Yes. Khawatirnya nanti ada penyalahgunaan aplikasi, itu malah data kita diambil gitu ya. Diambil ataupun virus lah kita takutnya di sana. Oke, baik. Jadi nanti mungkin akan disampaikan ke pengembang aplikasi ini supaya suatu saat nanti mungkin kita bisa pakai di desktopnya. Oke, kemudian dari Pak Yusuf Elvira Butik, iya kita pengennya pelatihan offline nih. Nah, biar bisa ngikutin dan praktekin langsung Pak Iwan ya nanti. Siap. Bu. Kalau Pak Iwan bersedia, saya siap nyulik gitu aja kalau saya. Siap, kalau saya siap Bu. Saya senang bantuin teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman kalau ada di luar pun nggak apa-apa, di luar jam kampus, kalau misalkan ada waktu untuk Pak, waktunya kosong nggak boleh Pak, kalau saya lagi nggak ngajar ataupun lagi nggak ada pendidikan atau pengabdian, ya boleh share teman-teman UMKM. Ya nggak harus semuanya sih, misalkan Pak, kapan Bapak ada waktu, beberapa orang aja ya silakan, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing saja Pak. Yes, nah Pak Iwan udah terbuka banget nih, makasih loh Pak Iwan sebelumnya. Gitu ya Pak Yusuf ya, udah dijawab langsung sama Pak Iwan. Kangen ya Ayah Yusuf ya? Kangen ya? Iya, udah lama kita nggak ngumpul-ngumpul soalnya ya, karena PPKM ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan, biasanya sampai ngumpul puluhan orang tuh di RB. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Yusuf? Mungkin itu aja Bu Apin. Memang karena di samping keterbatasan juga kan kita pengen offline itu lebih jelas gitu, kita bisa langsung praktek gitu. Iya betul Pak. Ya baik. Betul Pak Yusuf. Soalnya Ayah. Oke, baik, terima kasih ya. Terus terakhir nih dari Bu Erma. Terima kasih Pak, keren aplikasinya ya. Komentarnya seperti itu Pak Iwan. Mungkin dari Bapak Ibu yang belum sempat mengetik di kolom chat, ada yang masih mau ditanyakan atau dari teman-teman silahkan. Yang mau langsung ngomong boleh, Daeng, Yuni boleh, Pak Robi, Bu Rini, siapa lagi nih? Ya, silakan. Bu Uli, kemudian dari teman-teman UBL, ada siapa lagi nih? Ayuni, Ritami, Larissa, Pak Muji, ada Pak Muji juga di sini. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan atau dari teman-teman tim pelaksana Rumah BUMN yang sebenarnya juga kepo mungkin ya, pengen tahu sebenarnya ada pertanyaan mengenai aplikasi yang tadi dijelasin sama Pak Iwan, silahkan. Boleh? Atau karena memang masih baru download dan belum langsung mempraktekkan satu persatu, Pak Iwan, jadi belum ada pertanyaan nih. Nah, mungkin nanti Pak Iwan dan tim mungkin bisa ngasih kontak personnya di kolom chat, biar bisa dicatat sama teman-teman gitu ya. Nanti biar kalau saya pas praktek ada kendala atau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan begitu. Mungkin nomor Pak Iwan juga bisa dimasukkan di grup ini. Oh, kalau di grup jangan Pak. Pak Iwan ini orang sibuk soalnya. Nanti kalau misalnya kebanyakan grup agak pusing nanti beliaunya. Saya nggak tega. Jadi nanti mungkin bisa di kolom chat aja ya Pak Iwan ya. Jadi bisa dikontak langsung secara japri. Mungkin begitu Pak Yusuf. Oke. Oke.
Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin terakhir dari Pak Iwan, ada yang mau disampaikan? Kita nanti akan next masuk ke materi dari Padi UMKM, dari Bu Erma, PLN UID Lampung. Silakan Pak Iwan, mungkin bisa menyampaikan terakhir pesannya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Apin. Ya, alhamdulillah kontribusi teman-teman dari UMKM ini luar biasa, semangatnya luar biasa Bu Apin. Jadi saya juga seneng lah untuk ininya menyampaikan apa yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM ya, termasuk adik-adik mahasiswa yang di sini ikut kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Kewirausahaan. Ya, intinya adalah kita manfaatkan apapun itu teknologi ya, yang penting bisa memberikan kita dampak manfaat yang besar ya bagi kehidupan kita, minimal setidaknya tidak merugikan kita ya, intinya seperti itu. Jadi ini yang penting adalah bukan hanya aplikasi keuangan ya, dalam bentuk segala hal mungkin Ibu. Jadi ini mungkin hanya sebatas sedikit ilmu yang saya berikan ke Bapak Ibu semua atau adik-adik mahasiswa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan kalau misalkan nanti ada yang perlu dibantu untuk aplikasi selain dari ini juga, tapi aplikasi keuangan ya Bapak Ibu secara khusus ya. Kalau aplikasi yang lain saya belum begitu ini, karena ini memang bidang saya, jadi saya harus memberikan manfaat lah untuk Bapak Ibu semua, supaya ya terutama untuk UMKM saya juga berharap UMKM khususnya di Lampung ya, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini juga bisa segera bisa memang benar-benar harus berkembang ya, dan bisa maju ya menjadi usaha yang besar ya, amin ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Apin, semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Cukup, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Apin. Baik, terima kasih sekali Pak Iwan atas waktunya, atas ilmunya, atas kesempatannya untuk bisa hadir siang hari ini, sudah mau menyampaikan ilmu yang bermanfaat ya, insya Allah untuk kita semua siang hari ini. Terima kasih sekali. Mungkin nanti jangan lupa kontak personnya di-share supaya saya nggak ditagih nanti sama Bapak Ibu tadi, teman-teman semua. Sudah, saya chat di kolom chat dulu. Oke, silahkan dicek di kolom chat Bapak Ibu ya, bisa langsung disimpan aja nomor kontaknya Pak Iwan. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua. Kita kali ini akan membahas mengenai Padi UMKM. Nah, Padi UMKM ini akan di-sharingkan oleh Ibu Erma. Bu Erma ini adalah bagian apa Bu di PLN Bu? PLN UID Lampung? Saya di bagian umum, Ibu Apin. Bagian umum, baik. Nah, silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Erma. Oke, terima kasih Bu Apin waktunya bergabung nih untuk pertama kali ya. Biasanya bergabung kan Mbak Widya ya, biasanya dari PLN ya. Ya, betul. Biasanya Mbak Widya langsung. Oke, boleh. Yang terhormat Bapak Ibu semua dari UMKM, terima kasih Bu Apin untuk waktunya udah dipersilakan untuk bergabung. Gitu. Terima kasih Pak Nurdiansa, ini kayaknya aplikasinya keren banget nih. Siapa tahu nanti saya punya warung gitu kan ya, nanti saya download untuk prosesnya gitu ya. Siap Ibu. Oke, perkenalkan Bapak Ibu. Saya Erma Mutiara Santi, saya dari PLN UID Lampung, dan saya di bagian umum. Boleh saya share screen sebentar ya? Silakan Bu Erma. Bisa? Oke. Sudah terlihat? Sip, sudah. Oke, baik. Sebentar. Baik, di sini saya akan mensosialisasikan Padi UMKM. Padi UMKM ini pasar digital UMKM Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan menjadi platform dari BUMN. Jadi nanti Padi UMKM ini seperti kalau kita udah biasa seperti kayak Tokopedia, Shopee, hampir sama seperti itu, tapi kita di sini hanya untuk UMKM dan ditujukan untuk memperbesar UMKM. Jadi BUMN itu didorong untuk mendorong UMKM kita itu menjadi lebih maju, seperti itu. Ya, Pasar Digital UMKM adalah platform yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, sinergi bersama BUMN,
yang menghubungkan transaksi pengadaan antara UMKM dan BUMN dan sekaligus untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Jadi misalnya seluruh UMKM bisa bergabung sih di aplikasi ini. Nah, solusi Padi UMKM ini didapat kalau untuk di BUMN itu sebagai control tower ya, menyajikan informasi terkait UMKM dan untuk pembelanjaan BUMN agar lebih terkontrol lagi. Kemudian untuk menjadi media mempertemukan BUMN dengan produk lokal berkualitas milik UMKM yang dapat ditransaksikan secara B2B. Kemudian membantu pembeli baik binaan BUMN maupun mandiri untuk dapat akses marketplace padi UMKM. Kemudian media pengajuan modal pinjaman bisnis yang dapat membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kapabilitas. Kemudian untuk keuntungan dari padi UMKM yaitu memperluas pasar dari perusahaan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian terintegrasi dengan sistem logistik untuk kemudahan pengiriman, kemudian kepastian pembayaran karena termonitor langsung oleh manajemen dan kementerian BUMN, dan kemudian fasilitas pembiayaan yang lebih mudah. Ini beberapa keuntungan yang didapat bila bergabung di padi UMKM. Kemudian ini adalah proses bisnis padi UMKM. Sebenarnya tidak hampir sama sih dengan marketplace yang lain ya. Pembeli melakukan kemudian di BUMN melakukan pembelian, terus kemudian seperti di gambarnya pengiriman barang, logistik, kemudian ke penjual dan invoice sampai pembayaran nanti di bagian keuangan. Nih, syarat untuk bergabung di Padi B2B UMKM untuk UMKM yaitu wajib memiliki email, nomor ponsel, rekening bank, NPWP, KTP penanggung jawab. Kalau misalnya ini wajib banget dimiliki. Kemudian untuk SIUP, TDP, akta pendirian beserta pengesahannya, NIP, dan akta penyelesaian itu bisa menyusul. Ini adalah flowchart registrasi untuk pendaftaran seller registrasi, tahap verifikasi, kemudian nanti saya koordinasi dengan bagian umum, dengan saya bisa, kemudian registrasi nanti kita akan konfirmasi ke PLN Pusat, dan menjadi UMKM binaan dari masuk ke PLN Distribusi Lampung, kemudian aktif, kemudian listing produk dan produk tayang, dan kita udah bisa order ke aplikasi ini. Ini registrasinya bisa dibuka di linknya padiumkm.id. Ini untuk tampilan aplikasinya. Kemudian ini adalah untuk pendaftarannya, registrasi penjual. Di sini ada yang untuk tanda bintang itu yang wajib diisi. Ada nama perusahaan, jenis badan usaha, status perusahaan, kategori UMKM-nya, kemudian kegiatan usaha utama, NPWP, dan BUMN pengampu UMKM-nya gitu. Kemudian di sini ada penanggung jawab UMKM tersebut. Itu ada dari tokonya siapa untuk sebagai direkturnya atau manajernya seperti itu. Ini untuk listing produknya. Nah, di sini kalau misalnya udah login, kemudian udah kita udah didaftarkan dan kita udah diregistrasi, kemudian kita bisa untuk sebagai sellernya bisa untuk memasukkan produknya. Nah, ini untuk penambahan produk. Nah, untuk pajak nanti di UMKM itu udah langsung di Padi UMKM udah ada untuk pemotongan pajaknya. Itu ada jenis pajak barang, PPh barang, dan PPh jasanya. Nah, untuk ini listing produknya. Kemudian untuk pengirimannya juga kita udah ada beberapa pilihan. Kemudian ini
untuk penambahan produk ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering ya untuk apa atau udah ada yang bergabung di marketplace, mungkin untuk prosesnya sih tidak terlalu ribet sih, hampir sama dengan pendaftaran di marketplace yang lain. Tapi mungkin keunggulannya di sini Padi UMKM ini ditujukan untuk seluruh BUMN. Jadi apapun misalnya UMKM yang ada di Lampung dan masuk pengampunya adalah PLN Unit Induk Distribusi Lampung, bila ada dari PLN lain atau dari bank lain yang masuk dalam BUMN, itu bisa untuk order langsung ke UMKM yang Bapak Ibu yang daftarkan gitu. Ini untuk PPN-nya, kemudian ini sih untuk pendaftaran nggak terlalu sulit sih, mungkin langsung tanya jawab aja kali mungkin Ibu Apin. Baik, Bu Erma, terima kasih. Ya, Tanya. boleh Ibu. Langsung nih. Langsung, nggak apa-apa, langsung lebih enak. Maaf ya nggak dibuka nih, Bu. Nggak Saya apa-apa nih, izin silakan tanya, Bu. Bu Tiara. Saya Bu kita dari Gri Aisyah. Ya, boleh. Pertama tentang aplikasi. Ya. Ini kan berarti kan kita download dulu aplikasinya. Oh tidak, Ibu. Mohon maaf, ini langsung website. Oh ini website ya? Ya. Tapi saya cari tadi di aplikasi Play Store ada Padi UMKM. Apakah itu sama? Kalau untuk Play Store-nya belum, masih untuk maintenance untuk sekarang, sekarang ya untuk dibuka baru di website. Kalau untuk ini akan mungkin Play Store-nya untuk yang terupdate mungkin nanti kita akan kasih tahu Ibu. Sekarang masih untuk websitenya Ibu, karena untuk Padi UMKM ini juga baru, tapi kita udah seluruh Indonesia untuk seluruh BUMN untuk bergabung di Padi UMKM ini. Oh gitu. Ini kalau kita masuk aplikasinya berarti siapa aja bisa ya Mbak ya? Bisa Ibu. Apa ada password-nya? Ya, jadi daftar dulu. Jadi tahapannya tadi seperti ini ya. Jadi untuk pendaftarannya ini untuk seller registrasi. Misalnya Ibu registrasi nanti ya, registrasi di padiumkm.id. Nanti Ibu registrasi dulu dan nanti Ibu kirim ke saya. Mbak, saya daftar untuk ikut sebagai seller padi di PLN WD Lampung, seperti itu. Jadi nanti nama Ibu masih kategorinya apa? Apakah di jasa makanan atau di batik? Ya, kerajinan boleh seperti itu. Nanti kalau nama Ibu Gri Aisyah ya, tapi Lampung, nanti saya sounding ke pusat untuk registrasinya gitu. Itu nggak lama sih Ibu gitu. Dan kalau misalnya udah disetujui, oke, kita udah setujui, Ibu langsung upload untuk produk-produk Ibu. Nanti misalnya ini kita udah langsung bisa, kalau misalnya kita ada acara apapun kita bisa langsung order lewat tapi sama Gri Aisyah ya Ibu. Sebenarnya kalau untuk ini nggak terlalu ribet sih. Jadi kita harus ada ini dulu ya Bu, sounding dari PLN dulu artinya ya? Iya gitu. Jadi nanti masuk ke seller PLN kita Ibu. Oh iya. Jadi kategorinya masuk ke PLN WD Lampung gitu. Tapi walaupun jangan khawatir Ibu, walaupun Ibu masuk ke dalam seller WD Lampung, PLN WD Lampung, tapi misalnya dari Bank Mandiri, dari Bank BNI atau BUMN lain mau order ke Ibu, Ibu bisa udah langsung kelihatan daftar listnya. Seluruh Indonesia bisa mengakses Gri Aisyah Ibu. Oh gitu. Berarti kalau kondisinya seperti ini, artinya kita stoknya harus banyak ya, artinya ya Mbak ya, sudah siap artinya ya. Kan ya, dia tidak jadi misalnya Ibu nih, saya kan nanti misalnya nih ada orderan barang nih banyak, misalnya dari PLN mana, misalnya dari PLN Palembang misalnya, saya mau order 30, ada cuma tapi saya ada stoknya cuma 10 gitu. Itu nanti ada di dalamnya itu ada time waktunya Ibu berapa pengerjaannya. Dan itu juga ada berapa hari kita terima di pilihan berapa hari untuk kita terima barang di PLN tersebut gitu. Di dalamnya ada Ibu nanti untuk berapa harinya. Jadi nanti Ibu bisa nego juga sama PLN yang bersangkutan gitu.
Oh gitu. Mm-mm. Terus pertanyaan terakhir Mbak Mutiara, Ya, kemarin kan kami dari Graisa pernah diundang dengan dinas di Provinsi Lampung ya, saya lupa dinas apa, itu terkait sounding pembelanjaan kedinasan untuk barang dan jasa gitu kan. Apakah ini sama kalau mereka kan lewatnya kita lewat marketplace ya, jadi mereka menyondingkan kita gitu kan dari instansi ya lewat marketplace, nanti baru bisa pembelian gitu ya, pembelian misal ke Graisa gitu lewat marketplace itu dan masuk ke aplikasinya mereka. Itu sama seperti ini ya? Apa berbeda ya Mbak? Kalau untuk itu sih sebenarnya nanti kita tertuduhnya mah seperti itu Ibu. Jadi apapun yang ada pembelian di PLN di Lampung nih, kita ngomongin untuk PLN di Lampung aja ya. Jadi apapun yang akan nanti kita beli itu harus melalui aplikasi Padi, karena aplikasi Padi ini emang ditujukan untuk memonitoring pengeluaran pembelanjaan seluruh BUMN yang ada di Indonesia ini, karena ini emang dari Kementerian BUMN Ibu. Oh iya siap. Gitu. Graisa mau join ya Bu? Boleh Ibu, nanti saya Banyak nih Mbak. untuk ini ya. Biar teman-teman pada Pokoknya- bangun nih, mana ya kawan-kawan nih. boleh. Nanti Komporin Bu aja Ernita ya. yang ini Bu, yang ngompor-ngomporin di grup ya Bu ya. Iya makanya saya komporin dulu dah. Oke. Udah jelas ya Bu Ernita ya dari apa penjelasan dari Mbak Erma tadi. Mungkin Ya, saya insya Allah, tambahin baik. Saya tambahin sedikit Mbak Erma. Jadi yang tadi Bu Ernita tanyakan mengenai marketplace yang kedinasan itu, mungkin kayak contohnya kemarin saya dengar ada yang biaya operasional sekolah ya, yang BOS itu pembelanjaannya sekolah bisa belanja lewat marketplace. Itu kan ada beberapa marketplace yang ditunjuk sama pemerintah untuk bekerja sama dalam pengelolaan anggaran itu. Nah, kalau ini Padi UMKM ini fokusnya hanya di BUMN, Bu. Jadi fokus dari seluruh BUMN di Indonesia bisa belanja di teman-teman UMKM yang sudah terregistrasi di dalam Padi UMKM. Gitu ya, Bu Erma ya? Iya, benar. Ya, jadi itu kurang lebih konsepnya sama, Bu. Tapi kalau yang tadi Bu Ernita tanyakan itu adalah yang dari dinas. Ya, yang dari dinas mereka menunjuk beberapa marketplace. Ada kalau nggak salah ada Beli-beli, kemudian lain-lain macam-macam ya. Nah, kalau ini Padi UMKM ini dibuat sendiri dari Kementerian BUMN khusus untuk pembelanjaannya BUMN seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu tergabung di dalam Padi UMKM ini, nanti semua BUMN di Indonesia, khususnya karena kita di Lampung, berarti dari PLN UID Lampung itu akan bisa langsung mengakses produk Bapak Ibu yang telah diupload di Padi UMKM-nya gitu. Oke, cukup jelas? Ya, baik kalau begitu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silakan. Ini Padi UMKM ini kepanjangannya apa sih Bu Erma? Pasar digital. Oh, pasar digital. Iya, benar. I see. Saya tuh bingung apa hubungannya sama pertanian gitu kan. Kok padi gitu kan. Oh, ternyata pasar digital. Pasar digital, tapi ini sih semakin apa ya, kalau untuk filosofi padi itu kan semakin menunduk semakin berisi ya. Semakin berisi semakin merunduk. Ya, iya, kembali. Benar-benar itu. Jadi filosofinya diambil dari situ untuk apa nama Padi UMKM-nya. Oke, baik. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya ini Bu Erma udah share nomor teleponnya yang berminat join, karena memang di masa sekarang ini kan ya kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kemudian PPKM, satu dan lain hal, UMKM ya omsetnya pasti menurun gitu ya, dan ini salah satu terobosan dari BUMN juga, Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia supaya bisa saling membantu, maksudnya dari sisi BUMN butuhnya produk apa, UMKM bisa menyediakan apa, jadi simbiosis mutualisme terjalin begitu ya. Jadi salah satu caranya seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu rugi kalau nggak bisa join di sini. Jadi ayo ikut join, bisa kontak Bu Erma langsung, gimana cara joinnya supaya bisa langsung diaktifasi dan bisa langsung ngupload produknya. Gitu ya Bu Erma ya? Iya, kelebihannya juga misalnya PLN kita juga nggak order, itu BUMN lain bisa tetap bisa order. Oke, jadi bisa diakses juga bisa. Gitu. Yes. Apalagi kan kita padi itu juga kadang ada, kemarin baru kita adain untuk padi expo. Jadi kalau misalnya masuk expo itu UMKM yang terpilih, jadi itu diaksesnya wajib seluruh Indonesia. Oke.
Oke, baik Bu Erma. Ini kayaknya Pak Yusuf mau ngomong nih. Silakan Pak Yusuf. Iya Bu Erma. Iya. Terkait dengan padi ini kan kemarin kan sudah diinikan juga dengan Pak Arya, Pak. Pak Arya kemarin. Nah, saya pikir juga sangat bagus gitu kita itu ikut di dalam situ biar produk-produk kita di dan terutama BUMN kita ya kalau mau pakai batik ya kita gitu, jangan ngambil dari luar gitu. Bener sih Pak. Enggak. Boleh nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu berminat, langsung WA saya juga bisa gitu nanti nanti saya kasih untuk apa aja untuk pendaftarannya dan cara linknya nanti biar bisa lihat. Nanti saya share juga untuk ini untuk presentasinya biar dipelajari sendiri gitu ya. Betul, materinya di-share Bu Erma nanti biar saya bisa share ke teman-teman di grup gitu, biar langsung kontak Bu Erma langsung ya. Ya, terima kasih Bu Erma. Sama-sama. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu silahkan. Ini kalau yang nggak tergabung di Mitra Rumah BUMN bisa nggak Bu Erma? Walaupun tidak bergabung di Rumah BUMN juga bisa, dia masih kategori untuk UMKM juga bisa. Oke, baik. Berarti teman-teman MBKM Kewirausahaan, kebetulan ini di sini banyak mahasiswa juga. Boleh, kalau misalnya ingin bergabung silahkan monggo. Ya, bisa juga nih join kalau misalnya berminat. Siapa tahu kan dapat orderan gitu ya dari BUMN. Iya, gitu. Alhamdulillah gitu kalau dapat rezeki. Terus enaknya juga di UMKM biasanya kalau kita untuk transaksi biasa itu kan di atas 5 juta kita harus pakai materai ya. Di UMKM kita tidak ada materai. Oke. Gitu. Berarti lebih simpel ya? Ya, lebih simpel. Ada juga kalau untuk pembayarannya nanti bisa kita misalnya nih kita mau order, kita mau nego dulu nih sama pembelinya. Kalau misalnya kalau itu seller kita, jadi kita bisa enak, Bu saya mau order nih misalnya, saya mau order tapi mungkin pembayarannya sekitar 2 minggu, itu gimana gitu. Kalau misalnya sellernya ya udah nggak apa-apa, jadi nanti ada pilihannya di pembayaran kita itu ada 1 sampai 14 hari gitu, jadi ada pilihan untuk pembayarannya gitu. Oke, Bu Erma, baik. Terima kasih. Lengkap banget, jelas banget, banyak banget peluang hari ini, ilmu hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, dari Bu Erma masih ada yang mau disampaikan? Mungkin saya tunggu aja untuk Bapak dan Ibu untuk masuk saya untuk bergabung di Padi UMKM. Ya, baik. Terima kasih Bu Erma. Nanti saya bantu. Saya bantu kompor-komporin di grup juga supaya langsung bisa kontak Bu Erma ya. Mungkin nanti modulnya saya kirim ke Bu Ibu Apin dulu aja ya. Sip, boleh di WA. Oke. Siap di WA ya Bu Apin. Iya, siap. Siap Bu. Oke, baik kalau begitu. Bapak Ibu, terima kasih hari ini sudah join di acara dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk dua narasumber kita hari ini, ada Bapak Nurdiawansyah dan juga Bu Erma. Saya kembalikan kepada MC, kepada Indri, kami persilahkan. Dan untuk yang terakhir yaitu penutupan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Nurdiawansyah dan Ibu Erma untuk materi yang diberikan hari ini. Dan sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara workshop online hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta seluruh peserta workshop hari ini. Ya, kita sesi foto dulu, Ndri. Oh, foto dulu. Oh iya, Miss. Jangan lupa dokumentasi, oke? Silakan on cam, Bapak Ibu semuanya, teman-teman on cam dulu yuk. Foto, Gung. Sini aku foto. Kalau nggak saya yang mandu, biasanya Pak Iwan yang mandu kalau di UBL, sekarang saya yang mandu. Baik, silakan on cam Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Oke, sudah cukup? Yang lain nggak mau on cam nih? Oke, saya coba screen-nya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
Oke, Bu Ernita belum standby. Oke, 1, 2, 3. Jempolnya boleh jempol? 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Indri. Silakan, Indri. Sekian, mari kita tutup bersama acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Afin. Sama-sama. Dengan ilmunya. Ya, Mbak Afin. Sehat selalu ya. Amin. Bu Herman, Pak Iwan atas ilmunya. Hai Ayah, Ya, sehat. sama-sama Pak. Sehat Terima semua kasih Bapak ya. Ibu semuanya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Terima Ibu. kasih. Bu Apin, terima kasih Bu Apin. Pak Iwan, nanti recordingnya saya. Pak Lukman. Pak Lukman lagi serius, Pak. Oke, dadah semuanya. Ya, terima kasih Bu.